nginget perbahanan na simbelin man bata. Temanta bernienda, Yesus mati bagiku. Endang kekalangan Tuhan simbelin na guna kita. Maka kita ku acara pengalo-ngalo, ipindokan kami man Abang Bapak Resi guna pesen kata pengalo-ngalo mewakili jemaat. Dipersilahkan kami man Abang Bapak Resi. Shalom. Sekali nari lah. Shalom. Menjual mantan Karina. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama berkumpul di Carbuk Desa Lotepuk ini. Kami sebagai tim penyelenggara dari GKMI mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini kita berkumpul bersama-sama, ya kita memang mempunyai dari tempat yang berbeda-beda. Maksud saya ya kita mungkin ada yang dari GPKP ya, ada yang dari GMI, ya ada yang dari GKMI, adalah dari mana lagi ini yang belum saya sebut ini? Udah? Oh, dari gereja Advent ya, mungkin ya. Rasanya aku tahu tu poinda, singgo sempat kena tu. Kujang poinda laku guna kita Paskah bersama ya. Di sini walaupun kita mempunyai ataupun asal kita gereja kita berbeda-beda, tetapi di sini kita dipersatukan oleh nama Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Ya, kita di sini dipersatukan ya, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di sini kami tim penyelenggara ya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan Paskah bersama ya, sesuai dengan tema kita yang ada di belakang ini ya, Yesus mati bagiku. Malam ini kita akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Kiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Pertama dulu saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bujur. Bujur si katakan man Abang Bapak Resi si go mereka kata pengalo-ngalo meriah ukur takrina sebab Tuhan si persada kita membagi ninandai amin dia kita ibas gereja japa penari tapi berni enda i persada Tuhan kita nginget uga belina kekalangan Tuhan man banta. Mari si teruskan muji Tuhan sopelengga kita artoto si puji Tuhan lagu nomor 3 ibas kertas ta enggo masap dosa aku banci kepekan dosa anta masak emkap perbahanan belingkel kekalangan Tuhan man bata sindekan lagu nomor 3 enggo masak dosaku si teruskan kariku bahasa Indonesia. Rina berbandar
kiranya kami mengenal Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Di dalam Tuhan Yesus kami bisa tahu dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan yang mengantarkan kami ke tempat ini. Kami ada di sini bukan karena kebetulan, tapi karena kasih setia Tuhan menggerakkan hati kami semuanya, hati saudara-saudara kami yang ada di Laut Tepu ini, untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami malam ini. Biarlah sungguh terjadi dalam hidup kami pribadi-pribadi bahwa Yesus mati untuk kami. Kami menyerahkan seluruh acara ini kepadamu Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang menguasai kami. Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam tiap kami. Sungguh supaya kami bisa menikmati acara kebaktian Paskah di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan meneruskan acara kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara-saudara kita dengan judul Lihatlah Anak Domba Allah. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian ini, bahasa karunia saja. Engkau masak dosaku, kerina perban darah Yesus, kerina banci isasapkan Tuhan. Perban kelamkan adela kita. Sintekan lagu ini. Domba Allah. Mari tim persekutuan doa Pos Tanjung Langkat.
saudara-saudara kita, tim persekutuan doa, kita akan meneruskan acara kita. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudara kami, Senina Rasturang kami Simbarure Kuingan Enda, meriah ukur kami Ibas Gerahandu. Diteruskan acara Enda guna kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lingga Sinulingga, wakaf lagu asing dari Bapak Enda Bata Krina. Dibagikan kali kata dibatasi pesel Bapak Enda, mari si pesikap ukurta. Guna kita bagikan kata dibatasi, sindekan lagu puji nomor 7, Yesus ngomate ganciku. Sindekan hari ayat sada seku ayat 4. Yesus ngomate ganciku, Yesus ngomate perban dosaku. Laptop saya ini ya, di mana anak saya ya? Atau Bapak ambil saja, serahkan sama yang lain ya. Oke, ya kita bersyukur ya malam hari ini bertemu kembali dalam acara spesial Paskah. Mestinya kami berdua jadi narasumber, jadi pengkhotbah, Pendeta Ibrahim Barus. Tadi sore kami sama, tadi siang kami sama melayani di Semangat Baru, di Ski. Di situ beliau katakan, maaf sekali saya nggak bisa datang ke Lombok. Padahal semalam masih konfirmasi oke, yes. Tapi tadi kami sama-sama melayani di sana di pertolongan GBK Semangat Baru. Dan dia katakan saya nggak bisa hadir. Ya, Pak Dokter seharusnya sudah datang, tapi nggak datang. Ya, kita doakan supaya dia selamat saja ya. Baik, nanti Pak Dokter katanya datang, tapi sampai sekarang belum sampai ya. Oke, saya kira nggak ada masalah untuk hal itu. Nanti kita lebih banyak cerita, kita banyak diskusi. Ya, dengan saya pasti sudah kenal, karena itu nggak perlu lagi saya memperkenalkan diri. Baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Kami memuji Tuhan di tempat ini mengingat satu peristiwa besar dalam sejarah, juga dalam keimanan kami. Peristiwa yang mestinya kami dengar sebagai anak-anak Tuhan di sini. Bahkan bagi yang belum pernah mendengar sekalipun, mestinya mendengar kabar ini. Karena inilah kasih Allah yang paling besar yang dinyatakan kepada dunia, tentunya kepada kami di tempat ini. Berkati kami Tuhan, pakai hamba-Mu dalam berkata-kata, dan pakai juga diskusi kami malam hari ini, supaya bersama-sama kami dipuaskan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, dan Roh Kudus akan mengajari kami, memimpin, menginsapkan, supaya kami benar-benar mengakui Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, teman-teman kami yang tidak bisa hadir atau yang belum hadir. Kami menyerahkan mereka juga dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, seperti kami yang beroleh kasih karunia di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita langsung lihat di layar tema kita, Yesus mati bagiku. Kita masih ingat tema kita waktu Natal? Yang lo tepuk masih ingat? Apa yang kemarin dasar ikut jeda yang sangat nawari Natal? Entah lagu kamu sengedit jadi. Kalau kamu biar salah. Apa yang sudah saya ikutnya? Angkat tangan ya. Oh, maksudnya saya yang kartu ikut di sini waktu Natal. Hah? Oh, lupa temanya ya. Yesus sudah datang. Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Sama-sama yuk. Yesus sudah datang. Apa yang kamu lakukan? Sekali lagi. Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Yesus sudah datang. Apa yang kamu lakukan? Begitu ya. Nah, pasca ini Yesus mati bagiku. Kesimpulannya dalam khotbah ini, Yesus datang dan mati bagiku. Udah selesai, pulang kita. Oh, apakah cuma sesederhana itu? Mungkin kita bertanya. Ya. Karena itu kita bisa menikmati firman Tuhan nanti yang akan kita dengar bersama-sama. Nanti boleh ada sharing cerita. Ya, nanti kita akan berdiskusi. Saya sih berharap tidak lebih dari jam 10 kita sudah pulang. Bukan selesai khotbah, sudah pulang. Ya. Karena menurut kesehatan jam 11 harus tidur supaya sehat. Ada yang jauh ini. Ya, jadi harus sampai di rumah paling tidak jam 11:59. Oke, kita tunggu mesin ini. Karena mesin ini Yesus sudah datang. 2, 3 aja. Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Yesus sudah datang. Apa yang kamu lakukan? Sekali lagi. Yesus sudah datang. Apa yang kamu katakan? Yesus sudah datang. Apa yang kamu lakukan? Ya, sampai situ aja. Nah, ini ada satu gambar menurut Alkitab, dan menurut gambar ini apa yang kita bayangkan? Apalah yang kita pikirkan melihat gambar ini? Ayat Alkitabnya Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah manusia yang sudah berdosa tadi, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dibuatnya ini? Kena seeding. Apa? Kena seeding. Oh, kena seeding. Tidak kena seeding. Ya. Oke. Bahasa Indonesia sudah kena terang. Seperangkap. Ya, orang ini
memikirkan untuk mendapatkan uang yang berlipat-lipat. Aku punya uang rupiah, punya uang dolar banyak. Bekerjalah aku siang malam supaya aku dapat uang banyak. Tapi nggak pernah dia dapatkan. Harapan cuma harapan, mimpi tinggal mimpi. Bertua nardekah nalani kesah nardahin. Saya dilatang lid. Kena kaya. Lid serah puri. Sing ngatur sagelumna. Isi ngatur sagelumna. Uwe si gelap. Bedu. Bapak dah kita ku perduitan. Tapi lah berekena. Karenanya beli sena. Lah kan bikin ceritana. Bagi bahasa Indonesia. Musil-musil kerinan. Lah bagi bagi ke Cina. Banyak-banyak di rumah. Jangan dipampir. Pakai luar biasa hebat. Ada na bagi Indonesia. Lah lebih hebat. Lu hebat. Bagi pikirkan kita ingin sebagai karena kain kena siding. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Endah. Sebab upah dosa ialah maut. Wah, sudah datang rombongan Pak Dokter. Tadi kami sangat berharap kali tepat waktu, tapi terlambat tidak apa-apa. Kami senang bersama rombongan. Ya, oke, terima kasih sudah hadir. Jauh ini dari Medan ke Merike ke Tanjung Langkat baru di tempat ini. Selamat datang ya. Kita baru mulai, mulai coba. Udah jelas, gambarnya tadi jelas. Ada kita di sini sudah diikat oleh ini di sini tadi, sehingga pikiran kita, hati kita hanya cari uang saja. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Uang, uang, uang. Silalang. Tidak punya uang. Menikah cari kita lah dari sen. Lagu Yesus dalam mina, tapi isi dalam mina duit. Bagaimana membunuh manusia sirdosa? Maka gambar Eda Kari kira-kira uang tak guna enam dulu. Bagaimana rasanya hidup seperti ini? Rasanya, kita kan manusia berperasaan. Bisalah kita rasakan gambar ini. Kira-kira bagaimana rasanya jadi alami hidup ini? Coba lihat gambar yang kedua. Menurut kamu apakah orang ini berbahagia? Ada yang gambarnya? Gambarnya film penggili saya. Dia macam siapa kaya? Seteres, sebagai berarti baban geluh. Pasti dalam perang lihat sini ketia kulina lidah. Daging cek kita terbawa kita babak akar seteban itu beratnya. Lanya belum ya ruk lanya belum. Hidup segan mati tak malu lah mati lagi pedas sebagai bilang lagi. Bagaimana ke ciwal geluh kalau terkita kai. Terkita lagu Yesus dalam mina. Terkitakan lihat sini ketia. Lihat pusat dalam mina. Bagaimana melihat manusia sirdosa dan pustaka sibadia. Merawa. Gambar merawa. Lalu tulis-tulis merawa. Las mewarnya merawa. Nggak pemain merawa kan lah. Ada nama merawa maksud kan. Nggak pemain merawa. Ya kan dibeli ini. Kulit ciman pangan. Itu merawa. Sudah merawa endah dosa si. Lihat kita makan minggu deh khusus manusia Gambar situ dulu kan di belakang yang terlepuh. Oh di batasan mati lah, gitu oke. Kira-kira seperti di batang ada jam udara di batang. Di batang kecil yang mentah, tadinya kita kecil mentah, oke. Payah tanah kalimat itu. Siapa kita dalam berkelung hati mentah. Padahal pustaka sebagian akan ada perubahan kelung kan ada di batang dunia. Tapi gua mengkalah sekejap kelung ada di batang. Lihat dia jaringan ke jenda semejile adalah nyambung ke Telkomsel, lah kan yang masuk jaringan kan yang sini jenda mejile, Telkomsel kan mejile itu, lah nyambung. Bagi kami yang di Batam lah nyambung.
Kita perlu menjaringan dari Tuhan masih nyambung. Ada rendai yang salah nyambung. Rendai pemjili pesurata dengan penyanyi kita dengan lalit jaringan terus Tuhan lah nyambung Bapak dia tergeluang. Kamu beribadah mengaku kepada Tuhan. Tapi jika ada itu midah surah BP, bagi surah B ini lepas jaringan lah nyambung. Emang gak perlu si ban jaringan terus Tuhan. Pas pustaka digelar lagi ditekan. Ini tekan endai berikan di bata, pemerintah mentata, Tuhan banci jaringan tak adalah berikan ngala banci identitas kita. Iman ini tekan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bisa kita memiliki iman jaringan ini supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Setelah itu nanti baru semua dalam hidup kita ini menjadi perhatian Tuhan. Sebenarnya kita manusia ciptaan Tuhan paling istimewa. Tapi sejak dosa, sejak iblis mengikat kita nggak lagi mendapatkan perhatian itu. Kita merasa Allah itu jauh, Allah itu kejam, Allah itu murka. Kita merana, menderita, gegana, gelisah, galau kerana. Setiap hari kita mengeluh, kulcipen. Tapi kita kan manusia lah, bagaimana dosa lain. Padahal kita yang dibaca mulai Allah itu baik. Tapi enggak karena kini litila sementara kebaikan yang enggak kita rasakan tiap hari. Malah Daud pernah berkata, tanganmu menekan aku dengan berat. Bagi orang-orang yang dalam dosa, dalam kuasa gelap itu, tangan Tuhan menekan dia dengan berat. Itu sebabnya kita butuh dengar kabar baik. Mari dengar kita berikutnya. Ini kabar baik. Lihat berita semuhuli Injil ada di bawah kami. Ya. Kami lah membawa sadar gelar gereja tapi membawa berita semuhuli. Aku pernah kuturikan kata di Batam yang sedang aku. Ya. Kalau sedang kuajari gelar muhuli, masa kamu lakukan katakan? Lah mungkin kubabakan kumbang, lah mungkin. Aku nggak bawa di batandai, kusim huli, maka aku beritakan kabar lain. Maka kami kuta enda, galah lisih berita simuli enda, lain kan pada hidup dengan kami. Kami nak pendeta, kita butuh ada kami laos, kita kami dah lewat itu di dekat sana kan kari kami. Lihat jenda teman kami, kita kualah keban pendetanya, jenda depan kami. Nah itu bisa semangat baru, kayak kampung semangat, kayak namanya semangat baru. Maksudnya kita mesti Tanjung Pura, sudah kami Tanjung Naman, mari kita Tanjung Negeri, jumpa kami jarak 3 ke Senda. Enggak berita semuhuli, si bugi kita mulai pas Natal nari, puncak na ibas wari pasca. Kai isina berita semuhuli, beringi enda si Oge ibas desain pokok telu ayat 5-6. Mari si Oge kita baca bersama-sama. Tetapi 1, 2, 3 iya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kabar baik ini bukan baru-baru ini, bukan setelah ada COVID. Ini sudah ada jauh sebelum Yesus lahir. Oleh kalau Anda berita kali-kali, ini berita si muhuri, si muhurga ke. Ini dari surga. Allah sendiri berbicara melalui hambanya pada waktu itu Yesaya menyampaikan firman ini. Tapi pada waktu itu banyak orang tidak mengerti firman Tuhan ini. Makanya mengapa kami menyampaikan Injil supaya banyak orang nanti mengerti Injil ini. Apakah maksudnya ini? Kayaknya ada artinya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam. Ada yang kena tikam itu juga kena tikam. Mati begitu. Dan karena pemberontakan kita. Karena ini saya tidak ceritakan apa ayat ini. Dia diremukkan. Betapa remuknya hati
Maria ibu Yesus yang menyaksikan Yesus disalibkan pada waktu itu. Yesus sendiri pun diremukkan, ditombak, kepalanya dikasih mahkota duri. Itu semua karena kejahatan kita, kata Yesaya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya. Inilah peristiwa Yesus yang disalibkan. Waktu ia mati di kayu salib itu, ini semuanya dia genapi. Karena ini sebuah nubuatan, janji Tuhan tentang penyelamatan, tentang penebusan. Kita sekalian sesat seperti domba, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Peristiwa Paskah sebenarnya adalah peristiwa di mana Yesus sendiri dia tertikam, dia diremukkan, dia diganjar dengan hukuman mati, ditimpakan kepadanya cawan murka Allah itu. Saudara-saudara, kita semuanya sudah mendengar tentang Yesus dari mulai lahir. Kelahirannya ajaib, kehidupannya sangat luar biasa, penuh mujizat dan ajarannya luar biasa. Tapi satu waktu yang jarang diingat orang adalah dia yang begitu hebat dan berkuasa adalah Allah yang menjadi manusia. Dia memberikan nyawanya, rela mengalami apa yang menjadi beban, apa yang menjadi ganjaran bagi kita manusia berdosa ini. Supaya manusia nanti tidak mengalami hukuman. Dia sembuh supaya dia tidak mati, tapi dia hidup supaya nanti dia tidak lagi mengambil jalan sendiri, tapi dia ambil jalan Tuhan, jalan kehidupan yang baru, jalan pertobatan. Inilah Paskah sebenarnya. Ini di kitab Perjanjian Lama dinubuatkan. Dalam Perjanjian Baru nanti kita bisa lihat. Tapi di kertas ini ada satu kisah yang menarik. Nanti bisa bawa pulang. Saya ceritakan singkat saja. Ada ini kisah ia mati ganti saya. Ini cerita seorang kapten kapal yang namanya John Carr. John Carr ini sebenarnya bukan orang bertuhan. Dia nggak mau dengar firman Tuhan. Dia cuek aja dengan Tuhan. Tapi pada satu masa dalam hidupnya dia merasa ada yang mengganjal. Kayaknya mau mati aku ini loh. Kalau mati aku nanti bagaimana hidupku ke depan? Ternyata orang-orang yang sudah mau mati banyak kali sadar dia. Kalau masih sehat nggak sadar dia. Makanya kadang-kadang perlu juga kita sakit, mungkin juga sudah sangat-sangat sakit supaya sadar. Ya mau begitu atau enggak mau? Karena kalau kita disampaikan kabar baik kita nggak mau dengar, ya kita harus gunakan jurus kedua. Kita pukul dia baru dia dengar. Kan itu kita buat anak kita kan. Anakku, woi, sabar. Anakku, sinilah. Iya tunggu rumah ini pun. Lalu kita bawa sapu-sapu, kita ngaji dengan hati dia begitu. Merawat. Ada tanya sebelum merawat dengan orang tua yang anak namanya begitu. Tapi dia lah begitu. Tuh, ini sekarang pernah dengar anak-anak. Lalu sekalian dia kakinya itu. Bagaimana dulu manusia endah. Jadi kapten kapal endah, ya, iya, lihat ada masalah, biar dia mati. Makanya darah mina anggotana, banyak kapten kapal, darah mina anggotana. Katakanlah, oh William, itu kan isti aku tak kena lepas pesuke, biar aku, ada mati karya aku, kuah karya aku, itu kan aku. Tapi si William, nak belah tu. Kalau Kristen tu belah tu. Ya tu tapi kalau tak kan tu lah. Ya. Tak tu gelap tu lah pakai. Aku nak belah hebat ni. Ada yang okey dalam pustaka sebagai apa tu aku mericu kali tak apa aku berminta. Pustaka ini Pak aku bilang aku pergi gelaran jago Kristen Nina. Kenapa enggak ada kalau Kristen itu kan pustaka sebagai Nah, waktu kami nak Paskah partai biru anak sekolah kami, latahna isi kitab Perjanjian Baru latahna Perjanjian Lama latahna siapa ini? Apa yang isinya? Ini berat. Kalau Kristen, ikut dia Paskah mana Kristen ni? Bagaimana dia bilang dulu dia?
Makanya perlu kita belajar, apakah kita dana-dana, rajin kita pelajari ya. Apalagi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kamu membaca kitab suci, kamu datang kepada Tuhan Yesus. Nah begitu ya. Nah, maka dari kapten kapal mereka sedang jatuh saya Thomas, tenang tuh ada segala. Ya. Thomas, tentu akan aku takwa kerana aku beringin dan hati kaya. Ya. Lagi si mereka nanam dia kita tak kosong kaya. Balah ketonjok guna aku. Ya kalau Kristen itu kalau belum pernah. Mereka kata Thomas, maaf ya Pak, aku pernah kita aku pernah tentu pernah deh, tapi ada pernah aku biar foto gua lagi foto ni nah. Ada mungkin, lah baca kisah pustaka. Iya, aku pilih pustaka aku Pak, gua lagi kat ini nah. Gua tak dulu sini rasakan Kapten John Perdenda. Ada bagi kat dua anggotanya lah loh jabat besar. Kain dari si Arab itu. Emang kata Nabi dia kena sudah kapal dah. Apa yang kena silit zenda, si beloh bertoto, silit pustaka si batiana. Reh kena pujian itu. Ser dalam bina mas kapal dah. Lali. Kapal kat dulu sangat dulu mas laut kena. Tenggelam lah. Dekat misalnya badai, tsunami. Entah lagi pegang rentah. Tiba-tiba kan hebat Tuhan kesahaya. Tapi pas ada waktu pos kalau di Arab, lihat skala anak muda, ya, welipat lah, welipat enda kepekan memang iya kalau sirkin itu, muda dengan demam, muda memang iya sirkin itu, lu mesti ngerti juga. Ya makanya kalau dia kena, lihat enda sih pernah ku iya tertutup sekarang, pernah ku dah membaca pustaka dengan mantap tenda, lu bukan ini karena welipat nih, mereka sebelingan. Ada dia mereka taman sebelingan. Lalu kalau karo ini, kalau bilang kalau itu oke, lah bilang kalau Lepas bisa dengar loh, Pak. Oh iya, maka katakan, oh kan, ku pergi lihat pustakaan, baca dari pustaka jadi kita pun dua aku nanti. Aku pe, lepas aku terhekai belas kena ini, aku mudah dengan nak si beli pandai. Tapi mereka waktu aku dahin kapal lenda, lihat berdasarkan nade sada ayat. Pala enda silakan ya. Oke, nanti kita baca enda ayat. Itu kata berita judul enda ia mati ganti saya. Wili pandai dengan turi kena. Enda masih berikan nade dengan mataku. Enda mesti jadi kini tekan kuning. Melala kalak untuk begini kata di bata, untuk kana kata di bata. Lah jadi kini terkena. Kini tekan dengan enda, kau jadi kata di balik basia. Lah macam musuh begini lepas cikin baca yang kau simpan mas otak baca yang kau lihat pas kukur tak tapi baca yang jadi dia jadi lagi kita kan bilang itu mencakam terus labok lagi kita kan ya adalah kita kan bersensiana kalau tidak beriman pasti dia bermain katakan yang itu tapi dari kita kan katakan yang beriman padahal bermain sering nurut deh hanya balikin saja. Ayat edan dan jadi kini tekan melipat tunga ajarina kapten kapal nandai tunga kapten kapal nandai tunga kini tekan dengan malu kalau Athena edan si kudara ini na kapten kundari bicara lu di batas aku malu Athena bagi si kata-kata di batas nandai mo belum ke kundari kepekan pancing dengan aku belum dina pancing dengan aku malam pancing dengan kepekan aku menghuli berkitekan kai ngo Yesus simerasan dosa Yesus ngo mati guna aku dikatakan pustaka enda perjanjian baru baca sini gambar berikutnya enda Yesus melaksanakan keselamatan itu dan hidup buatan ini bagaimana Yesus melaksanakannya itu mari kita baca Matius 16 ayat 21 kita sedilaki kita makanya semangat sedilaki sada dua telu ya sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Si diberu ya. Kami si Matius 26 ayat 1 2 ya.
Iya. Jadi di ayat ini Yesus sendiri menyatakan, dia menampakkan, memberikan pengertian baru, pencerahan kepada murid-muridnya. Makanya murid-muridnya itu mendapat pencerahan, mengerti nanti betul tentang Paskah, di mana Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem minggu kemarin, oke? Sekalian aja minggu kemarin, oke? Bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem? Harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan di Yerusalem ini. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Supaya kita tahu ini 4 kali Tuhan Yesus ulangi ini, ditulis oleh Matius 4 kali. Ini yang keempatnya ada di bab ini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah dia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi peristiwa Paskah, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya bahwa 2 hari lagi dirayakan Paskah, di mana pada saat itu anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Maka Paskah sebenarnya adalah peristiwa saat Yesus diserahkan, Yesus disalibkan. Ini jarang diperdengarkan. Yesus katakan ini kepada murid-muridnya. 4 kali dia ucapkan, ditulis oleh Matius ini. Makanya mengapa kami merasa perlu menyampaikan kabar ini? Karena waktu Yesus pergi ke Yerusalem, dia menunjukkan kepada orang-orang di Yerusalem bagaimana nubuatan kitab Yesaya itu digenapi supaya terjadi keselamatan, supaya terjadi penebusan, pendamaian, pembenaran kepada manusia berdosa. Ini jarang diperdengarkan. Paskah hanya dibilang orang hari kemenangan. Padahal di balik kemenangan itu, ini harus dilalui. Kita lupa siapa yang melalui ini. Kita lupa peristiwa Paskah itu. Ada satu pribadi, itulah Yesus melaksanakan keselamatan itu. Dan ini seringkali disalahpahami orang. Yesus menggenapi janji keselamatan supaya yang memberontak tadi, supaya yang jahat tadi itu tidak lagi tertikam, tidak lagi dibunuh, tidak lagi mati. Ia mati ganti saya yang berdosa, saya yang harusnya binasa mati, tapi Yesus sudah menggantikan itu. Peristiwa Paskah. Mari kita lihat yang berikutnya, apa kata Petrus, salah seorang muridnya yang paling terkenal. Petrus, dia menuliskan surat ini. Kita baca bersama-sama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Ia sendiri, 1, 2, 3 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri, Yesus jine. Ia si mersan dosa-dosanta. Ya sing ngangkut dosa-dosanta ibas kulana di kayu persidang naik gunana guna kaya gelah kita mati terhadap dosa supaya kita tidak lagi dalam dosa itu, supaya kita bisa beroleh hidup, supaya kita hidup untuk kebenaran. Gelo bagi sing ngena ate di bata pepalemna kita alu dan sing mampu luka-luka bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Inilah sebenarnya yang perlu kita pahami dalam peristiwa Paskah. Maka ini sejarah yang paling besar dalam kekristenan. Ini iman Kristen yang paling dalam. Kalau tadi tema kita Yesus mati bagiku, itu iman. Kalau Yesus mati di kayu salib, itu sejarah. Itu kitab suci. Tapi kitab suci itu kalau nggak jadi dalam hidup kita nggak pernah mengakui Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, supaya aku sembuh, supaya aku selamat, supaya aku tidak dimurkai lagi. Ini peristiwa Paskah yang sesungguhnya. Yesus mati gantiku. Coba kita berpikir dan merenung, saudara. Kita manusia berdosa, upah dosa ialah maut, kematian. Tapi Yesus telah menanggung itu. Sebenarnya kita hidup hari ini kalau kita punya iman, itu karena Yesusnya kita bisa hidup. Yesus sudah bayar nyawa kita dengan nyawanya sendiri. Orang-orang beriman dalam Kristus Yesus, dia mengakui Tuhan
Dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Inilah orang-orang yang sudah bertobat, orang yang sudah diselamatkan. Engkau memilikinya kedibatan. Lain yang dulu bagi surah-surah Najini, tapi bagi surah-surah dibatan. Dulu untuk kebenaran, bukan lagi untuk dosa itu. Inilah orang-orang yang beriman, orang yang percaya dan bertobat itu. Seperti itulah John Kat tadi bercerita. Makanya betapa bahagianya dia setelah dia memiliki iman, setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia menerima Yesus, dan dia diselamatkan. Ya, sebelum saya teruskan gambar ini, ada teman kita mau bercerita, mau bersaksi. Bagaimana dia bisa percaya Tuhan? Bagaimana dia bisa menerima Yesus ini, menerima keselamatan dan pengampunannya? Bagaimana dia bisa mengalami itu? Tadi jengkat sudah saya ceritakan. Dia fakta itu. Ini tidak ada lagu dongeng, lagu hayal, lagu mimpi. Memang kenyataan. Apa yang kami sih ada duri kecil, ada yang terjadi. Ada yang untuk menceritakan itu tentang pengalamannya percaya Tuhan, bisa mengakui Yesus mati untuk aku, Yesus mati bagiku. Kalau kita katakan Yesus mati di kayu salib itu sejarah, itu kitab suci. Tapi kalau belum jadi dalam hidup kita nggak berani berkata Yesus mati bagiku, mati karena dosa, supaya aku sembuh, supaya aku selamat, supaya aku kembali kepada Tuhan. Aku mempunyai hidup yang baru itu. Ya, apa yang kamu tadi sendirikan saya? Gantian kita si ngeri-ngeri. Apa ya? Dari sini skala ada Mama Yus yang bercerita. Silakan Kak. Apa yang mau diceritakan ini? Jauh-jauh dari sungai skala kan nggak jadi penonton saja ya kan? Ya, jadi pemain lah. Ya, nggak usah banyak panjang tapi kami bisa mengerti. Ya, dari sini aja Kak. Salam bagi kita semua. Perkenalkan saya ini, nama saya Herlina Senaga. Saya jemaat JKM di Sepos Sungai Skala. Ya. Saya akan menceritakan bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus yang dulunya memang saya ini orang Kristen, guru sekolah minggu, dan ya perayaan Tuhan begitulah. Tetapi satu ketika saya baru percaya pada Tuhan karena Tuhan memperkenalkan dirinya kalau dia sudah datang dari surga untuk saya. Dulunya latar belakang saya begitu ya. Saya orang tua saya penyembahan berhala dan memang saya ikut juga karena saya anaknya. Saya ikut juga. Kami masih kecil itu saya diberi kepercayaan kalau diberi kuku saya ini diberi tanda gitu. Mendiang bapak saya memberikan kami bilang dulu tak besabas gitu. Itulah pekerja di bis gitu ya. Seperti gambar bintang itu ditaruhnya di kuku, dua tangan ini kan punya kuku. Jadi kuku kami ini dibilangnya ini gini-gini.
Saya nggak hafal tabas-tabasnya, tapi dia memberikan itu kepada saya khususnya gitu. Bukan saya saja, tapi ada juga saudara-saudara saya gitu. Saudara-saudara itu dikasih ya. Karena Bapak mendiang Bapak juga dulu orang Kristen, dia pernah tua di satu jemaat dan juga dia percaya akan hal-hal yang berhala begitu. Dia percaya pada Tuhan, yang lain juga percaya gitu kepada pohon beringin apa, dia percaya gitu. Jadi saya adalah anaknya, saya diberikan itu tanda itu, dan dulu saya juga anaknya. Dia kepingin saya masuk perawat, tapi saya nggak mempunyai dedikasi dan intelektual ke sana. Tapi dia berharap sekali, makanya dia pergi ke dukun dan memberikan, kalau dia bilang dulu kepada saya itu panggil-panggil supaya orang segan dan kamu mengingat orang segan gitu kepada kita. Kalau contohnya kalau segan itu kalau entah apa ya manggut gitu. Itulah yang diberi kepada saya. Tapi satu ketika ada saya mahasiswa ya, saya pernah di mahasiswa itu saya mendengarkan berita tentang ini, tentang Kristus Yesus yang sudah mati. Bukan ini langsung, tapi dia menceritakan ada surga dan ada neraka begitu. Jadi saya berpikir di situ, dan satu ketika saya di mahasiswa ini, saya mahasiswa baru, dan mereka membuat satu namanya dulu retreat. Retreat begitu kan, untuk seperti kita inilah diberitakan firman Tuhan dan ditantang di dalam hati ya. Jadi saya meresponi bagaimana firman Tuhan itu, memang saya mau percaya. Katanya kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu katanya tidak masuk neraka, tapi kita ke surga katanya. Dan hati saya menyambut gitu, menyambut bagaimana saya dulunya percaya kepada berhala itu, sekarang ditawarkan ada Yesus gitu. Jadi saya pikir Yesus itu memberikan hal-hal yang beruntung bagi saya begitu. Jadi saya pilih dia gitu. Dan satu ketika memang hamba Tuhan itu atau kami bilang kakak rohani itu, dia menantang saya gitu, menantang gitu. Dia buat, dan saya memang akhirnya memang menyerahkan hidup saya. Inilah hidup ke Tuhan. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagiku gitu. Memang kalau dibilang dulu kakak Ron itu bilang, kalau percaya sama Yesus, kamu akan mendapatkan surga. Tapi sebelum itu juga, sebelum hal itu terjadi, dikatakan kakak Roni itu, sebelumnya saya sudah belajar
belajar bagaimana perkataan Yesus yang benar ini. Makanya hati saya, hati yang ada, roh yang ada dikasih Allah itu menyambut firman Tuhan ini. Dan akhirnya memang saya menyambut firman Tuhan yang diberitakan bagi saya. Dan sepulang dari situ memang bukan saya nggak puas, tapi ada momen pagi hari memang udah Tuhan, inilah yang aku putuskan, aku ikut Yesus gitu. Kalau dulunya aku ikut berhala itu, kalau saat ini aku putuskan hubunganku kepada berhala itu, tapi saya mau ikut Yesus. Di situ pun saya mengikut Yesus, saya terus juga belajar tentang Tuhan Yesus sampai sekarang. Dan mungkin kejadian itu sudah lama sekali, tahun 1992. Jadi sudah lama dan saya semakin hari ya semakin mengenal, belajar terus tentang Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saya itu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih ya kakak Guru Sinaga ya, sudah menceritakan pengalamannya bagaimana dia percaya, bagaimana dia menerima, mengakui Yesus itu mati bagiku dan aku sekarang ikut Yesus, nggak lagi ikut berhala-berhala itu. Saya nggak tahu dosa apa yang mengikat kita hari ini. Kalau tadi digambar uang itu yang mengikat dia, iblis punya dia uang juga. Ya kalau tadi John Kat ini dia takut mati ke neraka aku ini. Saya tidak tahu dosa apa yang ada pada kita yang belum kita bebas dari situ. Tapi ingat ada satu pribadi yang sudah menggantikan kita, yang menyelamatkan kita, Yesus Kristus dalam peristiwa Paskah pada waktu itu. Silakan, adakah yang mau bertanya atau mau berbagi lagi boleh? Di sini ada Pak Dokter ini. Pak Dokter katanya tadi dia mewakili tadi katanya. Pak Dokter harus tanggung jawab ini. Karena kami tadi sama-sama di Medan, di Deski. Katakan sakit kena ya, sakit kai. Ya silakan Pak. Terima kasih Pak Lingga karena dipanggil jadi terpaksa. Bujur di taman Tuhan di Bata, sitandai arah Tuhan Yesus Kristus hingga nebusi kita. Mari kurta pulung kita ibas ingan nenda depan sikijab bahwa kita mau jadi anak Tuhan, terang Tuhan, alat Tuhan. Masih kami kita alat Tuhan. Kita mau perwakili Tuhan dari geluh di tengah-tengah dunia indah. Kita mau pagi dari pewaris tahta kerajaan surga. Aku lihat motorku, lihat jumaku sitek. Tapi ada pas dunia indah terus dengan lagu kunggi. Digundari pe misalnya lagu Tuhan, mari nakku ku surga kita nina, lagu dari permisi pe ke rumah ngoma kunggi. Bagaimana kita tundai man Tuhan Yesus dai. Jadi kita kini tekan man Tuhan, lalu bukan simberat, dosa simberat. Si ngerim-rim geluh tak jadi dengan ku tandai Tuhan Yesus dai
ugangi pagi, ugangi lembo, ugangi kedungena, bagai pelusur tersungkun ibas usuhenda. Lit kebiaran sila sitah dan dari rehna. Sebab kai, sebab tendi tandai, tendi kundai, geluh kundai ikuasai dosa. Mahuli si ku pikirkan, tapi lah mahuli si ku dalankan. Aku naik jangan Tuhan nanti ku melalui berek gereja, ku japai gereja ku berketi, jangan ku mahal. Pendeta sudah ngisi paten dibuka, udah ika. Tah gereja sedeng si meriah dibuka, pindah ke aku. Ya kalah teh, mau sakit dokter teh, nah ini kok kami sakit. Kita adalah tandai Tuhan Yesus adik kok sakit nih kita. Adik, ya pada ternyata ya sakit biasa gitu. Adik kok aku mana sakit. Cuma lah saya pusat rumah sakit jiwa, maka saya berpanah begitu. Jadi bisa kutandai Tuhan Yesus dari adik bundari yang meriah kalau kuat geluh lalu arah dokter kue lah berpan kesah si badan dai ngajari aku juga aku geluh telah jadi kemudian Tuhan. Enda maka bas penyeda pe pala kami bujai dalam bagi pengindai pe ciger mong di gereja GBKP semangat baru diski kami daija beribadah ras palingga. Tapi perbalik acara zina pala kami berupa agak mate madat sidik. Tapi pasti memang cirum ras kita kena jenda. Jadi pengalaman tas bagi pengajaran lain sidang bahwa Tuhan Yesus dai mate ngo manbanta manbangku ras manbandu. Adi sedih kuje saja siang kai ngo sidat serpak luah kesulitan bas dunia pas dunia di kota mereka ya jadi dokter bagi meriahnya dibuka langkang sebenarnya kayak demi pengen tinggal apa kita pengen galah tapi lah banci sakit kaya mudah kaya rumah kita bari seni bagi dalam nama meriah ketika darami buka dokter suarga sawit ujung maka jadi sendai dalam yang maka meriah ketika dalam ka Wakak ada sebelah dunia dan dengan buku dalan berbagai. Buka ke Eropa, buka ke Amerika ada 22 jam lagi pesawat. Bedalani. Tapi ada laras Tuhan Yesus dai boleh kali kita ke rumah kosongnya. Kosongnya. Ada susah aku dengan mankala ada kamu. Ya, buka kamu dokter degasen tu susah nih tu. Ngejek kami ni nak kali kalah ka. Tapi bagaimana dosa dai manbata krina. Jadi bapa nanti turang lasnina di tengah waktu beri Tuhan manbata untuk geluh di tengah-tengah dunia. Si pikirkanlah alu mahuli, alu menggermet. Kayaknya situ guna 70 taida. Mungkin kita jeda 3 ibas jemaat gereja. Lalu salah. Tapi bukan si tandai Tuhan Yesus dai tuhu saja jalan soal pindah gereja bujuk bagi sebuah memang bukan sakit ada bagi jelma tapi ada si renungkan tuhu si pikirkan tuhu si pindah penampat Tuhan ada kesah sebadia Roh Kudus sebagai penolong ras penghibur kita. Ekap kami si perduna. Adidiklah kesaksi badia bas usukta tiap-tiap hari, tiap-tiap jam. Di perubahan situ reban kita geluh ras Tuhan dai, cinat kebenaran dai. Ekap kami enda sita turikan kami
membantah Krina. Pengharapan kami bagi kita terus najena ada 50 tahun dari mau bawa kita surga Krina. Bagi reuni kita pernah kita katakan kita laut tepuin dan mau bagi standarnya bagi ayu itu yang perekam. Oke. Kami bagi enteng saja jawab benar. Ini saja. Lah perlu kita soal gereja. Terserah. Gereja tepuk tangan, dan tepuk tangan. Si penting meriah kurta. Mau bagi? Ya saja. Jadi nanti aku akan 10 tahun. Berarti ya 70 tahun hari lah maka surga naik. Kan bagi? Kalau dia mau kasih muda dan jeda. Udah terdaftar dong baru. Ada bapak Nadia bawa mobil beras ini kita kerja. Jah panggilannya perlu kompah. Pagi si suku ni bapak Nadia ada sudah pagi kain pagi dah kita. Apa lagi? Man minum dengan kita atau kain dah kita. Pagi bisa tidaklah Tuhan Yesus daya pagi ngerana kita menghuli rakyat di Pantai Biru jenah man. Enak cerita kata kami Pak Lingga belah pelayanan dupe ras kita kerina diberkati Tuhan. Di dalam mobil bagi belah baptis Pak Lingga kami dari lurus baptis. Dari kita kelang aku hutan daya. Lajang dengan ayah mereka tapi hutan daya. Ras kami aku PPKP ya. Ya lain terserah. Aku pernah hampir. Kuikut pendeta 2 jam setengah kaya kolbah. Tapi ku pelan-pelan dari saja gitu kendai tengkar. Ya. Lalu kejagoan paling maka kita bertobat. Tapi perkuah hati Tuhan si belindai. Irban sama kasih tandai Tuhan Yesus dai. Lalu perban tonton si megegeh. Lalu sada penjelma si banci andal untuk ubah jelma. Tapi perkuah Tuhan si belindai. Roh Kudus dai ubah kita jadi pikiran tak maka ada gereja kaya tak terserah lah urusan soal gereja dengan pagi kuah bawa jenda penginjil marga Nenggolan si keluar masuk penjara ya Papua ya jah nakal gudul tetap Tuhan dan jadi penginjil ya ubahkan Tuhan terus tadi kita rasa Tuhan. Tapi ada si pikir bagi gambar naik sen silawar. Hati-hati kamu masih jiwa. Lah jawab benar berbeda. Aku memang kapan si kuturi perban mau kunanami. Ada mana memang sen kayak sen terus sen. Begitu. Tapi ada unsur di taman Tuhan. Kini tekan taman mana, kesasi bagian suka beres Krina. Kamu lah kalau pikirkan dulu ada 5.000. Tengah sawit, ini kan stres nih bagi si punah sawit. Hati, kan si 5.000 kita. Diburu nabi tadi. Jadi, tapi bagi senda Krina lah benepe. Lalu kebagian si tuntuhu, kayak kemudian kalau panen nanti boleh, panen nanti kering. Suruh jaga kalak. Bukan kaman si jage dari asaman bangka, sekarang kita kasih tahu. Maka bersyukur kita. Lalit sawit ujung di taman Tuhan. Amin. Oke ya, oke paling nggak ngobrolnya kali. Gue sadari merana salah. Bujur dua. Bujur, ya, Pak Dokter. Sudah banyak kita dengar bagaimana seorang bisa beriman, percaya, dan mengalami kehidupan yang baru. Ya, Kapten John Carter sudah bercerita, Mama Yosi, Guru Sinaga tadi juga sudah bercerita, Pak Dokter juga sudah bercerita. Petrus dalam suratnya ini, dia mengakui dalam imannya, dia sendiri telah memikul dosa kita. Inti dalam iman Kristen adalah bagaimana kita lepas dari dosa itu, bagaimana kita sudah terbebas dari dosa itu. Uga kita pulang ibas kuasa dosa Tuhan.
Yesus telah memikul dosa itu di dalam tubuhnya. Kalau ini tidak kita terima, tidak menjadi iman kita, jangan harap kita bisa masuk surga dan ketemu lagi di sana. Lalit dosa, ingat ke surga. Maka Yesus kencana ke dunia delapan cilang, ia menanami kini serang. Bagi gambar si berikut ini. Tupung Yesus itaman Getsemani, tertutup ia man Bapa di surga. Ya Bapak, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tapi bukan kehendakmu yang kehendakmu yang besar. Ada banci Tuhan, jangan mungkin diserang dia. Yesus di taman Getsemani telah melakukan penyelamatan yang hebat di dalam doanya. Dia siap menanggung murka Allah, cawan penderitaan itu. Upah dosa dalam maut itu siap dia jalani. Untuk apa? Karena Allah menghendaki bahwa semua manusia berdosa harus dihukum mati. Tapi Yesus diberikan kepada kita sebagai pengganti kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikannya Yesus supaya Yesus yang menggantikan kita, supaya kita tidak mati. Dia harus mati. Itulah Paskah. Kalau kita melihat besarnya kasih Bapa, kasih Yesus yang mau menanggung cawan murka Allah ini, saudara, kita sangat akan menghormati dia. Kita pasti akan menyembah dia, mengikut dia, bahkan melayani dia. Kita akan mengasihi dia lebih daripada apapun. Karena Yesus melakukan ini di taman Getsemani. Kehendak Allah, murkanya akan ditunjukkan. Ada neraka sudah dipersiapkan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi dalam hati Allah yang paling besar, kasihnya besar, dia tidak mau manusia itu binasa. Dia tidak mau manusia itu akan mati. Maka dia harus jadi manusia seperti manusia sesungguhnya, supaya ada tubuhnya yang dikorbankan sebagai bayar ganti hutang dosa itu. Itu makanya Allah jadi manusia. Itu maka Yesus datang ke dunia ini. Penyelamatan yang besar inilah yang paling penting dalam iman Kristen. Percuma kita mengalami banyak berkat, banyak mujizat, tapi kita tidak mengalami keselamatan, dosa kita belum diampuni, kita tetap juga akan ke neraka ini. Begitu kira tis jaga sekap malam ya. Bagi mereka terkait, baru kira sawit, lo kalau sekap malam ini daya, tempat lain saya bilang aku daya tanah kan. Bagaimana bukan saja di taman Getsemani, tapi juga dia meneruskan di atas kayu salib itu. Kita lihat gambar berikut ini. Dia harus mati supaya kita tidak mati. Ia mati ganti saya, kata Jorka. Sekarang saya ikut Yesus, kata Borusina. Benar ikutin Yesus. Kenapa? Karena hanya dia yang mau mati untuk kita. Tidak ada orang yang mau mati untuk kita. Tidak ada orang yang mau berkorban memberikan nyawanya bagi kita. Mungkin orang baik banyak sama kita, tapi orang yang mau mati untuk kita itu tidak ada, kecuali Yesus Kristus. Bukan karena dosanya dia disalibkan, tapi karena dosa manusia yang diremukkan oleh karena kejahatan kita. Inilah yang dilakukan Yesus di kayu salib itu. Ia harus mati. Mengapa harus mati di kayu salib? Supaya kita mati terhadap dosa. Makanya kita yang berdosa ini, kita perlu datang kepada Yesus, kita datang kepada kayu salib itu, supaya dosa kita juga ikut dipikul di sana, dan kita tidak lagi hidup untuk dosa itu. Dosa sudah hilang kuasanya. Begitu Yesus ada dalam hati kita, hidup kita nanti akan diubahkan Tuhan. Diberikannya satu tabiat kehidupan kekal, namanya hidup baru. Ada roh yang baru, hidup baru, hidup kekal. Ini adalah dari Allah sendiri.
supaya kita tidak mati, tidak binasa. Karena Yesus Kristus sudah menggantikan kita, maka kita diberikan satu kehidupan, tabiat yang baru itu. Disitulah kita mengerti kita hidup untuk Tuhan, kita hidup memuliakan Tuhan. Bukan lagi untuk dosa, bukan lagi untuk diri sendiri, bukan lagi untuk dunia ini, tapi untuk Tuhan. Pengampunan yang kita alami dalam Yesus Kristus itu mengubahkan konsep kita. Sepatutnya kita dihormati, tapi Yesus sudah mati di kayu salib itu. Tapi jangan keliru, 3 hari kemudian dari peristiwa Yesus mati ini, dia bangkit. Allah hanya ingin menunjukkan kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu tidaknya kita menghuni karena kita bancik dari Bapa dan kesurgaan. Tubuh kita dosa dengan Ia yang mati guna kita. Itulah kasih Allah. Itu sebabnya setiap orang yang datang kepada Yesus Kristus, yang bersama dengan Kristus, mereka akan mengalami kasih Allah yang besar ini. Maka kita keleng-keleng itu sitang keleng jerman. Berketikan ngorah Yesus kita. Malam luka-luka dadanya. Lusan tandai ngoi alim. Apakah kita malam ini sudah mengalaminya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami itu? Kita lihat. Apakah memang kamu sudah menerima bahwa Yesus mati bagimu? Itulah iman. Kita bukan bicara pengetahuan. Kita bukan mengatakan dogma, pengertian. Tapi kita bicara iman. Iman itu di mana Yesus ada dalam hatiku, ada dalam hidupku. Aku bersama Dia. Dulu saya gambarkan, ini saya, ini Tuhan. Iman itu adalah saya bersama Dia. Kalau hanya begini, saya tahu, saya mengerti, saya percaya, ini masih di sini. Tapi beriman itu baru dia bisa sampai di sini. Ada dalam hati. Bagi kata singgor jago, ada yang ronong salalap, lagu lit gunanya kering cakari lah. Tapi jenggor jago bersada ia, tambah-tambahnya keras. Artinya kalau singgor gini jaga, iya, engkau beriman. Apakah kamu menerima Yesus mati bagimu? Menurut Paulus, gambar berikut. Sebelumnya habis. Oh, mungkin sudah terhapus ya. 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang ketiga dan 4. Mungkin bisa dikeluarkan 1 Korintus. Oh, ini ada. Tiba-tiba muncul. Perlu kita dengar ini ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab 1 2 3 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ini Paulus, seorang rasul yang dipanggil Tuhan secara khusus, bukan dari antara 12 murid. Dan ia menuliskan kalimat ini begitu indah sekali. Sebab yang sangat penting, ada banyak firman Tuhan yang diajarkan, ada banyak ayat-ayat yang diceritakan, ada banyak gereja yang dibangun. Dia katakan sebab yang sangat penting itu telah kusampaikan kepadamu. Maka kami merasa bertanggung jawab menyampaikan ini kepada kita di sini. Ini yang sangat penting. Natal boleh, Pentakosta boleh, silahkan. Mau bikin banyak kegiatan silahkan. Tapi ini sangat penting. Ia kusampaikan kepadamu kepada jemaat di Korintus itu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, aku sudah terima, kata Paulus. Maka di seluruh dunia ini semuanya harus menerima ini. Petrus juga mengatakan tadi demikian. Yohanes mengatakan demikian. Semua orang-orang yang percaya bisa mengakui imannya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, seperti nubuatan kitab Yesaya. Ini sudah terjadi. Ini yang sangat penting. Mengapa Yesus mati diceritakan begitu penting? Karena dosa-dosa kita itu bisa dihapuskan, bisa diampuni. Kita nggak lagi dalam beban berat. Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu.
Dosa begitu berat. Iblis mengikat begitu berat. Hidup di dunia ini begitu berat. Tapi Yesus mau menanggung itu. Dia mati untuk kita supaya kita tidak mati karena semuanya itu. Amin. Dia dosa membiring bagi tengguang, kepada bentak bagi kapas ini Yesaya menulis. Karena itu nalit Mesias, penebus yang akan mati menggantikan itu. Kita malam hari ini, apakah kita sudah menerima seperti Paulus sudah menerima? Ada satu gambar. Mari kita baca ayat ini. Ini akan mengakhiri gambar kita malam ini. Kita baca sama-sama. Lihatlah, ini dari Wahyu pasal 3 ayat 20. 1, 2, 3, ya. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan makan bersamanya, dan ia akan bersama-sama dengan aku. Yesus malam hari ini berkata kepada kita seperti dia berkata kepada jemaat di Laodikia itu dalam kitab Wahyu itu. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Iman, kalau kita sudah punya jaringan dengan Tuhan itu, kita bisa melihatnya, kita bisa mendengarnya. Lihat, melihat Tuhan bukan dengan mata yang sudah rusak ini. Ini mata berdosa, nggak bisa lihat Tuhan. Kita perlu mata yang baru dibaharui, itulah mata hati kita, ada Roh Kudus di sana. Dari dengar firman Tuhan ini kita bisa ngerti siapa Dia. Kita bisa melihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yang seperti kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus berbicara kepada kita. Dari kitab Yesaya tadi, dari Petrus, dari Paulus, dari anak-anak Tuhan. Itulah firman-Nya kita dengar. Kalau ada orang yang mendengar suaraku, suaraku itu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Makanya di mana-mana kami ajarkan firman Tuhan. Kami beritakan firman Tuhan. Karena dengan cara demikian, firman Tuhan katakan dan membukakan pintu itu, aku akan datang masuk. Aku akan datang masuk kepadanya. Ini peristiwa orang yang menerima Yesus. Tuhan akan masuk kepadanya dalam arti aku akan bersama dengan dia. Aku akan bersama-sama dengan dia dalam hidupnya. Ini bukan buatan pendeta. Ini Yesus sendiri bicara kepada jemaat. Karena apa? Karena tanpa kita mengundang Yesus, menerima Yesus, kita nggak mungkin biarkan kembali. Kita nggak mungkin beriman. Kita nggak punya kekuatan untuk datang kepada Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Tapi malam hari ini dari firman Tuhan yang kita dengar, Dia sudah mati untuk kita. Saya mau simpulkan, kalau nyawanya pun Dia berikan untuk kita, bukankah semuanya Dia bisa berikan sama kita? Ibarat sendek sudah miliar liter nama tanta, ada pindah 10.000 berada dalam. Kecil kap ada 10.000 bisa, 1 juta berada dalam. Kecil kapnya. Yesus mati bagiku, Dia berikan nyawanya, Dia rela menggantikan kita. Itu pertanda kasihnya begitu besar, dan Dia mau menyelamatkan kita dalam banyak hal. Tapi kuncinya apakah kita mau menerimanya? Kita mau membukakan pintu itu. Dia gambarkan dia seperti di depan pintu, dalam pintu hati kita. Aku akan datang masuk kepadanya dan makan bersamanya. Mantap. Betapa menyenangkan sekali waktu makan itu. Tuhan menjanjikan demikian, satu kebahagiaan yang kekal. Bukan seperti gambar nomor 2 tadi yang cemberut, yang susah, tapi satu kebahagiaan. Makan bersamanya, dan Ia bersama-sama dengan aku, Immanuel. Ia bersama-sama dengan aku. Di dunia ini yang paling indah adalah bersama-sama dengan Yesus. Bersama dengan pasangan kurang begitu indah. Banyak aja yang sudah menikah. Banyak masalah setelah menikah kan? Banyak kan? Nggak begitu indah. Tapi itu sudah bahagia kali kita rasa. Tapi ini kebahagiaan yang luar biasa. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengatasi semua masalah. Dia bisa menyelamatkan kita dalam seluruh sisi hidup kita. Kalau ada hari ini dosa kita itu, Tuhan bisa selesaikan. Kita perlu datang kepadanya mengaku dosa. Kalau kita diikat iblis itu hari ini, kita datang kepada Yesus, Yesus bisa lepaskan. Kita hanya perlu datang kepadanya, buka hati bersama Yesus. Roh Kudus akan menolong kita mengerti dan menerima firman Tuhan ini. Supaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Bersama Tuhan aku selamat, bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan aku hidup. Iman Kristen mengajarkan kita bersama dengan Tuhan hari ini. Bukan nanti di surga, di dunia ini hari ini. Apakah saudara punya iman itu? Ingat Yesus sudah mati untuk saudara. Berarti dia bisa memberikan apapun untuk saudara. Dia bisa lepaskan kita dari dosa dan dosa kegelapan itu. Hanya apakah kita mau membuka hati kita, mau kita menerimanya. Mari kita tunduk kepala. Katakan kepada Tuhan bahwa malam hari ini kita mendengar firman, mendengar suara Tuhan. Suara yang meyakinkan kita bahwa dia bisa melepaskan kita dari dosa itu. Karena dia sudah mati karena dosa-dosa kita. Dia bisa melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu. Dia bisa membawa kita ke surga itu. Dia bisa memberi kita hidup yang kekal. Dia bisa memberi kita hidup yang baru, roh yang baru, Roh Kudus. Dia bisa mengubah hidup kita, membentuk kita. Ada banyak saksi-saksi yang sudah bercerita. Kapten Jerkat sudah kita dengar cerita. Ibu Guru Sinaga sudah kita dengar ceritanya. Pak Dokter juga sudah kita dengar cerita. Petrus, Paulus. Ada banyak orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah malam hari ini kita yang mendengar firman ini, mendengar suara Tuhan ini, kita percaya dan menerima. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suara dan membukakan pintu, firman Tuhan katakan, aku akan masuk mendapatkan. Itulah iman. Supaya aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Iman. Malam hari ini jika saudara mendengar firman ini, percaya dan mau menerimanya, katakan kepada Tuhan, Tuhan malam hari ini, buatlah aku beriman. Buatlah aku lepas dari dosa-dosaku itu. Buatlah aku lepas dari kuasa gelap itu. Buatlah aku bisa bersyukur, bisa melihat surga itu, bahkan masuk dari surga itu. Aku bisa berubah. Katakan kepada Tuhan, karena dengan bersama Tuhanlah kita bisa melakukan semuanya. Kita harus percaya dan menerima Yesus supaya kita dilahirkan kembali menjadi warga kerajaan surga. Kalau ada di antara saudara malam hari ini dengan sungguh-sungguh yakin mau mengakui imannya, Yesus mati bagiku, boleh angkat tangan. Yesus mati bagiku karena dosa-dosaku. Itulah iman. Kalau saudara mengatakan demikian, saya minta sebagai saksi, saudara mau mengakui itu, mau menerima Yesus ini, mati bagiku, boleh angkat tangan. Saya tidak melihat, saya menutup mata, tapi saya mau kita dengan segenap hati mengakui ini. Ini iman. Yesus mati bagiku karena dosa-dosa. Aku berjanji akan hidup untuk kebenaran. Aku hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini berkomitmen ini, keputusan ini, saudara akan berbahagia. Saudara akan sampai di surga itu. Saudara bersama dengan Tuhan selama. Silakan turunkan tangan. Dengan penuh syukur, katakan kepada Tuhan, hari ini aku bersama. Hari ini aku bersama dengan Yesus.
Hari ini aku bebas dari dosa, dari kuasa kegelapan ini. Aku hidup untuk kebenaran, aku hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena persekutuan kami, ibadah kami, Paskah kami malam ini. Tuhan membuka hati kami untuk mengerti firman Tuhan, mempercayai, bahkan menerimanya dalam hati kami. Dengan demikian inilah iman kami. Iman yang akan mengubahkan kehidupan kami. Iman yang meyakinkan kami di dunia ini bersama dengan Tuhan sampai di surga. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang malam ini belum menerima karena mengeraskan hati atau belum mendengarnya, Tuhan hamba-Mu berdoa, mohon anugerah-Mu turun atas orang itu supaya tidak sia-sia malam hari ini dia ada di sini. Kami akan pulang dengan sukacita dan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ada satu gambar yang akan saya tunjukkan, akan kita diskusikan. Hanya 10 menit dan diskusi. Ini gambar. Apakah bisa dilihat dengan jelas? Ini saya dekatkan karena kacamata saya juga rusak. Proses apa itu? Terlalu besar ya. Apa itu? Proses iman tanpa ada jaminan. Nah ini, ya, tak ada jaminan. Ada orang mengaku beriman tapi tidak ada jaminannya, ini bahaya. Ya, prosesnya itu sampai nomor 5, ini 4. Itu kan ada 5, 6 itu ada merah ya. Nampak ada merah-merahnya ya. Ya, ini besok hari Jumat saya bagikan kepada jemaat, tapi di sini saya nggak bagikan. Sini hanya boleh lihat saja. Ya, dia mendengar, ini mendengar. Ya, dia dengar firman. Oke, bagus, kita dengar. Lalu dia punya pengetahuan, dia mengetahui, bagus. Dia mengerti firman Tuhan itu, bagus. Dia percaya, bagus. Ini belum ada jaminannya. Ya. Kalau dia tidak menerima firman tadi di hatinya, kalau tidak isi di hatinya, itu tidak ada jaminan. Maka suatu saat nanti dia jatuh, dia hilang, bisa keluar dari imannya. Karena memang belum ada jaminannya. Nggak ada yang memegang, nggak ada yang mengikat dia, nggak ada yang bersama dia. Maka di proses ini 5 dan 6 menerima dan beriman. Menerima itu berarti dia bersama Yesus beriman. Ini baru ada jaminannya. Baru ke depan sudah ada iman, maka ada jaminan dalam Yesus. Makanya dia bisa bertobat. Bertobat artinya meninggalkan dosa. Dia bisa lepas dari dosa, meninggalkan dosanya. Kalau dia bersama Yesus, kalau tidak nggak bisa. Dia bisa bertobat, dia bisa bertumbuh. Wow. Bertobat itu sama dengan berakar dalam dirinya. Yesus itu ada dalam hatinya. Baru dia bertumbuh, oh makin besar. Baru dia bisa berbuah. Wow, sangat meyakinkan sekali ada buah-buah roh itu karena mereka itu sudah punya iman. Dan terakhir nanti dia bisa berkembang. Bukan hanya kita yang di sini, tapi ribuan orang, semua orang juga akan mengalaminya. Kalau sudah ada iman, ada jaminan. Apakah kita punya jaminan itu? Kita ambil waktu sekitar 5 menit lagi untuk diskusi. Boleh bicara kanan kiri atau cari temannya, 2 orang. Ya, nanti akan kami tutup dalam doa. Silahkan, kita ambil waktu 5 menit atau mungkin jam berapa sekarang ya? Wah, harusnya kita memang jam 9:30 tadi karena terlambat jadi nggak apa-apa. Silahkan ambil waktu. Apakah kita sampai di mana sekarang kita ini? Sudah ada jalan itu belum? Ya. Silahkan coba ambil waktu ya. 5 menit, nggak usah panjang, 5 menit saja. Karena kalau nggak ada jaminannya, nanti kita mengaku percaya tapi kita nggak ada jaminannya, hilang juga nanti. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya pakai kur ya, ada jaminannya. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Sampai di mananya iman kita ini? Ini mendengar, mengetahui, mengerti, percaya, menerima, beriman, bertobat, bertumbuh, berbuah, dan berkembang. Ini di sini nggak cerita dong, nggak cerita. Karena gampang tinggal, oh ini udah gitu ya.
Siapa yang sudah cerita dapat snack ya. Saya ulangi ya, ini langkah-langkah beriman ini. Dia mulai mendengar, mengetahui, dah tahu dia, mengerti, lalu dia percaya, baru dia menerima, situ baru dia beriman. Makanya dia bisa bertobat, dia bisa bertumbuh, dia bisa berbuah, dan dia bisa bertumbuh. Gambarnya nanti hari Jumat saya kasih. Oke, 1 menit lagi. Kalau belum sampai menerima beriman, tidak ada jaminan sama sekali. Tidak ada jaminan. Ambil uang terbentuk ada jaminannya, nggak dapat uang nanti. Ke surga nggak ada jaminannya bisa masuk? Nggak ada, nggak bisa masuk ke surga. Dosa bisa dihapuskan, nggak ada jaminannya bisa? Nggak bisa. Kita akan nyanyi satu lagu. Nomor 1, anak Allah Yesus namanya. Itu kan? Ya. Oke, sudah habis. Nanti sambil menikmati snack kita boleh tanya lagi. Sampai di mana sekarang? Yang penting aku sudah ada jaminan. Yesus mati bagiku, maka dosaku semuanya dihapuskan. Anak Allah, Yesus namanya. Yang tahu lagunya boleh nyanyikan dengan keras. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Anak Allah, Yesus namanya. Menyucikan, akan mati seperti dosaku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Engkau telah mati bagiku, bagi kami,
orang-orang berdosa, orang-orang yang diikat oleh kuasa kegelapan, supaya kami tidak binasa, supaya kami beroleh hidup yang kekal, supaya kami mengerti arti hidup ini. Betapa indahnya anugerah ini bagi kami yang percaya menerimanya. Kami beriman, kami bersama-sama dengan Tuhan hidup di dunia ini. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu bersama kami. Kami mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan antarkan ke tempat ini, baik yang mendengar juga yang melayani. Kami semuanya menikmati ibadah malam ini. Terima kasih Tuhan. Cuaca yang baik juga Tuhan berikan. Suasana yang aman dan nyaman juga Tuhan berikan. Betapa firman Tuhan, supaya iman kami timbul dari pendengaran itu. Kami yakin Roh Kuduslah yang meneruskan apa yang kami sampaikan. Kami akan pulang, biar damai sejahtera Tuhan turun atas kami dengan limpah. Kasih karunia ini akan membuat kami sadar bahwa kami hari ini punya Tuhan, punya Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang sudah mati bagi kami, sehingga hidup kami ini menjadi berarti bagi sorga, bagi kerajaan Allah ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biarlah Tuhan sertai kami ketika kami pulang dari tempat ini. Damai sejahtera itulah yang turun atas kami. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera melimpah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji.